Saya pernah baca buku Pak namanya The Grand Old Man. Siapa itu The Grand Old Man? Itu namanya Haji Agus Salim. Di sini mungkin banyak orang Minang, maka berbanggalah. Karena pahlawan-pahlawan dari Minang banyak, bukan hanya sekedar pahlawan, tapi beliau adalah orang-orang alim. Buya Hamka, Haji Agus Salim. Haji Agus Salim nama aslinya Mashhudul Haq. Saya pernah baca buku bahasa Inggris, judulnya The Grand Old Man. Orang tua yang agung. Apa? Haji Agus Salim ini memahami bahasa 7 bahasa. Belanda, Jepang, Jerman, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis, termasuk bahasa Italia juga. Haji Agus Salim ini menjadi dosen di Cornell University di USA, United States America. Beliau hidupnya padahal dosen di Amerika Serikat. Dia hidupnya Pak di tempat kos-kosan yang kecil, yang toilet sama kamar tidurnya hanya 3 saja kotak. Toilet, kamar tidur, tempat untuk bersantai-santai dengan istrinya. Beliau toiletnya sering mampet. Saya baca itu sering mampet, karena sering mampet itulah istrinya tak mau berak, tak mau buang air besar. Akhirnya dikasih solusi sama Haji Agus Salim, kamu buang air besar di tempat ini, nanti aku buang. Coba bayangkan, padahal kalau beliau bisa pergi balik ke Indonesia, datang kepada anak-anaknya yang kaya, tidak mungkin dia merasa terpenjara. Ternyata Haji Agus Salim ini merasakan kalau saya tidak boleh berpoya-poya. Meskipun saya adalah dosen di Amerika, di Cornell University, tapi saya tetap zuhud. Mending harta saya, gaji saya bagikan ke fakir miskin. Jadi bukan berarti dia sayang kepada duitnya, karena duitnya sudah diberikan kepada fakir miskin, disedekahkan. Makanya dulu kata Rasulullah, ini hadis sahih, ada seseorang, dia itu jalan, ketika waktu di jalan ada awan yang mengikuti dia. Terdengar dari suara awan itu bilang sama si laki-laki ini, iski hadiko fulan, sirami kebun si fulan itu. Maka dia ikutin awan tuh. Kemana dia? Karena dia mendengar ini bukan suara biasa, ini suara malaikat. Akhirnya awan tuh berhenti di satu tempat di padang batu. Tempatnya itu sudahlah gersang batu semua. Rupanya setelah sampai di situ, laki-laki juga menengok, awan itu mengucurkan air hujan. Nah, menurunkan air hujan, lalu mengalirlah di bebatuan sampai ujungnya ke tempat kebun. Di sebuah kebun. Di kebun itu, di pintu kebun ada laki-laki fulan yang menjaga aliran air. Akhirnya penasaran, ditanya lah, hebat betul laki-laki ini. Hebat betul si fulan ini, bisa pula dia air hujan yang jatuh hanya ke kebun dia. Ditanya, ya fulan, bagaimana mungkin air hujan ini hanya jatuh di tempat di kebunmu? Aku dengar tadi, aku ikutin. Karena aku diperintahkan dari suara itu, aku ikutin. Maka si fulan ini langsung menjawab, karena kamu sudah mendengar dari langit itu, aku ceritakan. Jadi ceritanya, setiap hasil panenku kebunku ini, sepertiga aku makan, sepertiga aku kasih modal lagi untuk berkebun lagi, menanam lagi. Sepertiga ini aku kasih kepada semua orang, ke fakir miskin dan anak yatim. Maksudnya apa? Saya tidak pernah menyimpan duit hasil dari kebunku. Makanya dari saking hebatnya laki-laki ini, si fulan ini, dia disebut namanya terkenal di langit. Bahwa ini mukjizat dari Allah. Orang yang selalu gemar bersedekah, dia dikasih spesial dari Allah. Air hujan yang betul-betul hanya bisa mengalirkan ke kebunnya, bisa menghidupi dari tanaman-tanaman yang danamin. Ini kan hebat, luar biasa. Sama dengan cucunya Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini ketika dia punya uang 500 juta, separuh dia infakkan. Setiap kali punya duit 1 juta misalkan, 500 ribu harus kasih orang. Tidak pernah disimpan. Begitu agaknya. Kenapa? Karena dia mencintai kepada Allah, mencintai kepada Rasulullah, tak mungkin dia simpan banyak-banyaknya.